Perkenalkan, nama saya Amandrio, saya biasa dipanggil dengan Rio. Usia saya 48 tahun. Sehari-hari saya wira swasta. Saya punya 3 anak. Yang pertama perempuan, itu yang Down syndrome, usianya 14 tahun. Kemudian laki-laki 11 tahun, dan yang terakhir itu laki-laki 10 tahun. Kurang lebih sekitar 23 mau ke 24. Kebetulan waktu itu sudah lahir ya, jadi tahunnya sudah lahir. Sebetulnya antara saya dengan istri saya itu ada jeda waktu yang berbeda untuk mengetahui anak kami Down syndrome. Jadi kalau saya begitu lahir, saya sudah lihat wajahnya itu kan matanya sipit dengan ciri-ciri Down syndrome lah. Itu saya sudah mengetahui, cuman itu saya bedam sendiri. Terus kemudian kurang lebih 4 bulan kemudian, kebetulan anak kami itu kena diare. Diare terus-terusan, kemudian dibawa ke dokter, harus masuk ICU. Nah, di situ kata dokternya, anak ibu ini Down syndrome. Rutin, tapi kebetulan kami tidak cek kromosom ya dari awal, jadi kami tidak tahu. Kalau dari dokter pada waktu rutin bulanan cek, tidak ada istilahnya, semuanya normal semua hasil pemeriksaan. Waktu itu seperti mimpi ya. Jadi saya pikir hampir semua orang tua yang punya anak Down pasti akan merasakan hal yang sama. Jadi kayak tidak mungkin. Terus juga yang pertama kali kan menyangkal ya, prosesnya memang harus biasanya seperti itu. Jadi kami tidak dengan begitu saya bisa langsung terima, butuh waktu gitu. Nah, cuman beruntungnya kami berdua itu mencoba saling menguatkan. Jadi kami tidak mau lama-lama untuk terbawa perasaan untuk sedih gitu. Jadi cepat-cepat berusaha bangkit lah, cari informasi apa itu Down syndrome. Gitu. Kebetulan ya, dulu 14 tahun yang lalu di sini itu informasi sangat kurang. Kami itu ibaratnya seperti jalan sendiri ya, mau tanya ke siapa juga nggak ada gitu. Jadi kami cari-cari informasi ya, dan itu pun juga akhirnya baru 1 tahun kemudian kami akhirnya melakukan terapi terhadap anak kami. Ya, itu agak terlambat karena kami nggak harus cari informasi kemana gitu, nggak tahu. Jadi ketika dulu dia termasuk ketika di waktu dia kena diare itu, awalnya itu kami nggak menyadari bahwa Almira ini alergi terhadap terutama kacang kedelai ya. Jadi waktu itu kalau nggak salah dikasih susu yang mengandung kacang kedelai, terus dia muntah-muntah, diare gitu selama berhari-hari, dan itu kami nggak tahu. Terus akhirnya di stop, di ICU. Nah, setelah pulang dari rumah sakit beberapa bulan kemudian, ketika dia sudah mulai bisa makan, itu juga kami kasih makan tempe, ternyata dia muntah. Nah, pada waktu itu tuh hanya dia alergi kacang kedelai, tapi seiring waktu ternyata dia masih bisa makan tempe. Kalau yang lainnya baik-baik saja. Jadi pada akhirnya kami bagian dari keluarga inti ya, keluarga kecil itu yang membuat support system. Jadi kami kondisikan adik-adiknya ini harus paham bahwa kakaknya ini Down syndrome, dan kakaknya ini harus selalu dijaga, terus dibantu lah istilahnya. Jadi ya sebetulnya Almira ini akhirnya jadi lebih banyak bermain sama adik-adiknya atau dengan teman-temannya yang juga Down syndrome. Jadi dia kebetulan kalau hari Senin sampai Jumat itu sekolah. Terus biasanya kalau weekend hari Sabtunya biasanya latihan menari sama teman-temannya yang Down syndrome, perempuan juga, usianya kurang lebih hampir sama lah. Gitu, ada ya dengan Alim jadi 5 anak perempuan menari. Terus biasanya hari Minggunya itu kami ada kegiatan di lapangan Merdeka, jalan santai dengan teman-teman anak-anak Down syndrome, dari yang bayi sampai yang usia remaja. Jadi dulu kan
apa ya, sebenarnya kami udah pernah cari-cari dulu ya waktu Almera masih bayi itu, dan memang waktu itu di Kaltim ini belum ada Potas, kalau nggak salah baru tahun 2017. Nah ya kebetulan pas kami dengar ada informasi di Kaltim, akhirnya kami ikut bergabung di Potas dari tahun 2017 ini. Ya kan gini ya, semua hal kalau kita kurang paham informasi ilmunya itu kan akhirnya kita sendiri yang khawatir. Nah tapi seiring waktu akhirnya toh ternyata ini semua tuh ya bisa dijalani. Memang untuk tahap awal itu penerimaan itu yang saya pikir yang tiap orang beda-beda gitu. Ada yang butuh waktu cepat, bahkan mungkin ada yang juga sudah belasan tahun, anaknya sudah remaja masih belum bisa menerima punya anak Down syndrome. Jadi kebanyakan itu kan menyangkal ya, denial. Yang paling penting pertama kali itu harus bisa menerima dengan ikhlas ya, bahwa diberi amanah anak dengan fungsi yang sangat spesial gitu kan. Itu diterima dulu, nanti baru setelah itu diselesaikan satu persatu. Kalau saya coba berpikir itu secara sederhana lah, apa yang bisa dilakukan saat ini itu dilakukan. Jadi dulu pun kami juga nggak berpikir bahwa Almera ini bisa sekolah, terus bisa baca tulis seperti itu. Jadi kami selesaikan salah satu-satu. Dia belum bisa jalan, sebentar sebelumnya tuh toilet training dulu, terus kemudian habis itu mulai belajar berjalan, mulai belajar makan, terus mulai belajar berbicara, sampai seperti sekarang ini gitu. Jadi kalau kita memang berpikirnya secara menyeluruh global, pasti kita akan pusing sendiri gitu. Dan memang yang kami rasakan sampai 14 tahun ini, setiap tahapan usia itu dapat masalah dan solusi yang berbeda-beda gitu. Jadi kita tidak mungkin bisa menyelesaikan semua dalam waktu yang singkat. Sebetulnya sudah kami lakukan ya. Jadi beberapa kali kami itu mendapat informasi bahwa di sekitar sini tuh ada anak baru lahir gitu kan, kondisinya Down syndrome. Nah biasanya kami coba jalin komunikasi, boleh nggak kami main ke rumah gitu kan. Nah pas memang ada yang bisa menerima, ada yang nggak bisa gitu. Jadi kami nggak memaksakan juga. Nah biasanya kalau yang dia welcome, kami datangin ke rumahnya, terus kami bicara gitu kan, menjelaskan ini nggak usah khawatir, ini banyak temannya. Nanti kalau kondisinya sudah agak enak, nanti kita ketemu deh kapan-kapan. Dan ternyata memang betul, ketika dia ketemu kami dengan komunitas Down syndrome di Balikpapan ini, itu dia seneng, nggak merasa sendiri, temennya banyak gitu. Dia sampai harus bersyukur sekali gitu loh, bahwa ternyata dia nggak sendirian gitu. Nggak usah khawatir, banyak temannya. Dan kami coba memberikan motivasi ya, semangat terus gitu, bahwa semuanya bisa dilalui lah, nggak usah terlalu khawatir. Dan toh sekarang juga sudah informasi juga sudah secara jelas lah, terang. Kita mau nyari kemana kan bisa tahu bagaimana cara mendidik dan merawat anak Down syndrome, informasi seperti apa. Itu NIPT saya pikir penting ya untuk ibu hamil, jadi supaya bisa tahu informasi lebih awal kan, sehingga dari situ sudah tahu apa yang harus dilakukan ketika nanti anaknya lahir gitu. Jadi tidak pas tiba-tiba baru lahir baru ketahuan. Nah kalau misalnya kita jauh-jauh hari sudah tahu kan, persiapannya kan akan lebih matang ya, terutama dari sisi kejiwaan lah, saya pikir itu yang paling penting juga itu gitu. Iya, kalau karakternya secara pribadi yang namanya perhatian itu, kalau ketemu orang nanya kabarnya bagaimana gitu. Terus kalau dibantu dia ucapkan terima kasih. Terus juga dia senang beres rumah sama main puzzle, dia senang. Maira, 13 tahun, Asmina, kelasnya rumahnya
Oh, teman-temannya ada berapa Alma? 5. Siapa? Abah, Aisyah, Utbah, Sultan, Abang. Almaira di sekolah atau di rumah suka menari? Besok. Iya. Teman-teman tiba-tiba itu semua. Oh, sama teman-teman Kecil-kecil semua. dari apa? Dari Samang, dari gitu bisa. Almaira punya adik? Adiknya berdua biar. Sama siapa? Al sama Alif. Senang nggak punya adik seperti Al sama Al? Dua-duanya. Senang? Satu kaki 3, satu kaki bagi. Oh, pergi. Satu dua berdua biar. Oh, Dan HP dia. kalau Almaira punya adik? Pakai laptop aku. Oh, dia aku punya hadiah buat kamu. Apa? Ini hadiahnya. Terima kasih. Oh, boleh dibuka kalau misalnya mau. Oke. Sekarang pakai emang aja. Ini? Iya. Boleh di sekolah pakai? Iya. Oh, Almaira kalau sudah bisa nanti suka jadi apa sih? Nggak tahu. Belum tahu? Iya. Almaira sukanya apa? Aku suka bahasa aja, nari, gambar, semari bisa. Olahraga. Olahraga juga suka? Iya. Sekolah olahraga. Olahraganya? Di senamnya jalan betul senam. Jalan habis itu senam? Iya. Oh, Dua-duanya. dua-duanya? Iya. Jadi selain sekolah, ada ini juga les? Kelas ya. Les, jadi pulangnya sore? Sore jam 2 terapi. Terapi juga? Anak-anak terapi semua. Oh, terapi semua? Aisyah, Seri, Abah, Putra, sama Sultan. Oh gitu. Teman-temannya di rumah baik? Sekolah. Sekolah? Iya. Semua baik sama Almaira baik? Baik. Baik. Iya. Ada yang paling Almaira sayang nggak? Sayang. Sayang semua? Iya. Sayang semua ya? Almaira sayang semua teman-temannya? Karena teman-temannya baik semua sama? Iya. Ada satu-satu minta ketik, ibu semua yang nyanyi semua. Gitu? Iya. Anak-anak muslim, anak-anak menyanyi. Menyanyi? Iya. Oh, Almaira juga suka menyanyi? Iya. Suka lagu apa? Lagi satu-satu bisa. Satu-satu aku sayang ibu. Dua-dua suka saya ayah. Tiga-tiga saya adik kakak. 1, 2, 3 saya semuanya. Gitu. Iya? Iya. Mau suka nyanyi itu? Bisa. Berarti suka ikut lomba acara? Lomba Agustusan gitu suka ikut? Di sekolah Ada? ada anak-anak Arya, Noah, Sultan, Putra, Arya juga. Sama ini milik aku. Almaira kalau di rumah mengaji juga? Bisa. Sama Almaira sayang nggak sama ayah, sama bunda, sama adik? Saya semuanya. Sayang semuanya. Yang paling Almaira sayang? Iya. Iya. Kenapa? Nggak tahu. Nggak tahu. Ibu saya sama kakak. Kakak sayang sama ibu. Ibu sama ya sama semuanya. Semuanya. Iya. Satu lagi. Saya cuma ke sekolah kelas 5. Kuru-kurunya bawa kue. Jadi ada susu keju. Si Aris coklat sama susu. Rasanya enak banget tuh. Hai teman-teman. Apa di aku ya? Dadah. Ya, baik, menilik dari cerita dari yang sudah diceritakan tadi, kejadian ini kan tanpa diketahui ternyata bayinya Down syndrome, dan itu menyebabkan suatu kekagetan atau shock pada orang tua. Nah, andai kata pada saat itu NIPT sudah dilakukan, saya rasa mungkin hal ini tidak akan terjadi ya, sehingga tidak shock. Paling enggak orang tua sudah menyebabkan mental bahwa anaknya akan mengalami suatu kelainan. Nah, andai kata NIPT itu dilakukan sebelum bayi itu lahir. Baik, NIPT itu adalah non-stress invasive prenatal testing, di mana itu merupakan suatu tes screening genetik yang berbasiskan pada darah ibu, di mana dia akan mendeteksi suatu fragmen DNA dari janin, atau kita katakan cell of fetal or fragmented DNA, yang mana dia akan menilai risiko
aneuploidy seperti trisomi 21 atau Down syndrome, ataupun trisomi lainnya seperti 18 ataupun 13. NIPT itu sendiri bisa kita deteksi, kita lakukan pada umur kehamilan 10 minggu minimum. Kenapa 10 minggu? Karena pada saat itu kadar dari si FFDNA sudah cukup tinggi. Oke, berdasarkan dari rekomendasi dari POGI, suatu himpunan dokter obstetri di Indonesia maupun di Amerika atau ACOG, semua ibu hamil pada dasarnya dianjurkan untuk melakukan NIPT. Kenapa? Karena seperti tadi kita sudah punya pengalaman ya, bahwa paling enggak sebelum bayi itu lahir kita sudah mengetahui apakah ada kelainan atau tidak. Jadi jangan sampai kita menunggu misalnya anak pertamanya melalui kelainan terus kita baru coba untuk pemeriksaan pada bayi berikutnya. Jadi sebaiknya semua ibu hamil tetap dilakukan NIPT tanpa melihat apakah ada risiko yang akan menyertai. Ya, sangat aman karena dia bersifat invasif. Jadi seperti tadi saya katakan, hanya mengambil darah dari ibu tanpa mengganggu gugat janin itu sendiri. Ya, beberapa panel kelainan seperti mendeteksi trisomi 21 ya, pada umumnya trisomi 21, 18 ataupun 13. Di samping itu juga dia bisa mendeteksi terhadap kelainan kromosom. Kelainan kromosom itu seperti sindroma Turner, sindroma Klinefelter, dan juga kita bisa mendeteksi sindroma mikrodelesi seperti DiGeorge syndrome. Ya, NIPT itu pada dasarnya mempunyai sensitivitas dan spesifitas yang cukup tinggi ya. Dia lebih dari 99% untuk trisomi dan bisa dijadikan dia lebih unggul andai kata daripada kita memeriksa tes serum ataupun pemeriksaan NT pada USG. Oke, saya rasa tidak ada yang 100% ya. 100% itu pastinya Tuhan. Tetapi kalau kita lihat tadi seperti saya bilang sensitivitas dan spesifitasnya itu tinggi, berarti ada false positifnya itu untuk trisomi 21 sekitar 0,1 sampai 0,3%. Ya, jadi harus diingat bahwa NIPT itu pada dasarnya adalah screening, bukan diagnostik. Dan andai kata misalnya kita sudah tahu nih, ternyata dari hasilnya ternyata positif. Nah, kita harus memeriksakan pemeriksaan lanjutan. Seperti apa? Mungkin kita bisa lakukan amniocentesis ataupun chorionic villi sampel untuk melakukan konfirmasi terjadinya apakah kelainan itu betul. Ya, saya rasa tidak bisa hanya akan mengurangi kebutuhan tes yang bersifat invasif ya. Jadi kalau misalnya hasilnya risiko rendah, berarti kita sudah tidak perlu lagi lakukan lagi tes yang tadi. Saya rasa cukup cepat ya, 10 hari kerja sudah bisa kita dapatkan hasilnya. Ya, jadi buat para calon orang tua ataupun yang mempunyai anak berikutnya, saya pesankan bahwa pemeriksaan NIPT itu layak dilakukan. Kenapa? Karena dengan pemeriksaan NIPT kita bisa tahu kelainan yang ada pada janin itu dan tidak lupa dan jangan takut bahwa pemeriksaan NIPT ini tidak membahayakan janinnya, tidak akan menimbulkan sesuatu hal pada janinnya. Jadi justru akan mendeteksi sehingga andai kata ada apa-apa, misalnya hasilnya positif, kita bisa melakukan tindakan lebih lanjut, pemeriksaan lebih lanjut seperti amniocentesis ataupun CVS, sehingga kelainan dapat kita deteksi sebelum janin itu lahir, sehingga kita pun secara mentalitas, secara psikologis kita bisa mempersiapkan apa yang kita lakukan pada saat bayi kita lahir nanti. Ya, saya rasa kalau buat teman-teman yang memang memiliki anak dengan Down syndrome, tidak usah berkecil hati karena Down syndrome itu banyak Down syndrome itu yang mempunyai kelebihan ya, talentanya masing-masing. Tetapi di sini pada dasarnya di Balikpapan ada satu perkumpulan yang dinamakan POTAS ya, POTAS di mana bisa bergabung di situ sehingga
ibu-ibu maupun anak-anak pun bisa akan berkreasi lebih baik. Ini contohnya nih, lukisan ini adalah lukisan yang dibuat oleh pasien yang dengan Down syndrome. Mereka masih bisa berkarya, sangat baik sekali mereka untuk bisa berkarya. Jadi jangan pernah merasa sedih, merasa takut, atau merasa minder karena mempunyai anak Down syndrome, karena anak Down syndrome pun akan bisa berkreasi, akan bisa berkarya, paling enggak mandiri untuk dirinya sendiri. Ya, jadi Down syndrome itu terjadi pada anak bisa diketahui sejak si janin di dalam rahim. Pada saat pemeriksaan rutin, pada saat pemeriksaan USG bisa dideteksi. Timingnya itu paling ideal adalah secara USG itu 11-14 minggu. Di situ kita lakukan pemeriksaan screening yang namanya pengukuran nukal translusensi. Jadi kalau dia ketebalan nukal translusensi, ada selaput kelenjar getah bening di belakang leher lebih dari 3 mili, itu kita menggolongkan si janin tersebut sebagai high risk atau risiko tinggi Down syndrome. Tapi ini adalah suatu prediksi atau kalkulasi risiko. Apabila dia kurang dari 3 mili, dia risiko rendah. Lebih dari 3 mili artinya risiko tinggi. Apa kita selanjutnya untuk mendeteksi selanjutnya atau lakukan screening? Bisa kita lakukan pemeriksaan yang namanya NIPT, Non-Invasive Prenatal Testing. Jadi apabila ada kecurigaan high risk atau pengukuran nukal translusensinya lebih dari 3 mm, kita sarankan untuk pemeriksaan yang namanya NIPT tadi, Non-Invasive Prenatal Testing. Dan kalau misalnya hanya berdasarkan USG saja, kalau dia tebal, kemungkinan besar dia ada Down syndrome, tapi karena nilainya itu tidak 100% dan ini bukan diagnosis, pada saat trimester pertama diukur kurang dari 3 mili pun bukan berarti bayinya ini pasti janinnya tidak akan menderita Down syndrome, karena spektrum Down syndrome itu sendiri pada janin itu cukup luas. Ada yang sangat ringan, ada yang sudah tampak kelainan struktur pada USG, ada yang sudah menunjukkan ketebalan nukal translusensi yang lebih dari 3 mili, tapi kadang-kadang ada yang secara struktur janin itu nggak menampakkan suatu anomali. Nah, itu yang mungkin kadang-kadang kita tidak lakukan lanjutan screening dengan NIPT test. Dan NIPT test pun sebenarnya bukan suatu hasil yang sifatnya diagnosis juga, dia hanya screening dan tidak 100% gitu. Ya, idealnya kalau ternyata kita screening dengan USG ternyata ada kecurigaan suatu ketebalan nukal translusensinya lebih dari 3 mili, setelah kehamilan 9 atau 10 minggu ke atas kita bisa lakukan pemeriksaan NIPT test. Jadi minimal ya rata-rata 10 minggu lah sudah ideal untuk dilakukan pemeriksaan NIPT test. Seperti itu. Ya, jadi kalau nanti kita mendapatkan hasil daripada pemeriksaan NIPT test, nanti akan ada kalkulasi risiko. Kalau dia risiko tinggi, kita harus lakukan konseling kepada si keluarga pasien tersebut dengan suaminya sama ibu hamilnya sendiri, bahwasanya hasil NIPT adalah suatu screening risiko. Kalau dia tinggi berarti dia besar kemungkinan si janinnya itu menderita Down syndrome. Tapi apakah ini hal yang suatu pasti? Ya harus kita tindak lanjutin dengan suatu pemeriksaan yang bersifat diagnostik. Nah, tindak lanjut dari pemeriksaan NIPT selanjutnya adalah kita lakukan pemeriksaan genetik yang sifatnya diagnostik berupa amniosintesis atau kita lakukan CVS. Jadi kita mengambil langsung sampel darah janin dari plasenta si janin langsung, tidak dari darah ibu. Karena kalau kita pakai NIPT test, si kromosom si bayi kita ambil dari darah ibu. Dari darah ibu kita lakukan pemeriksaan analisis lebih lanjut, kita lakukan pencarian sel darah bayi, sel plasenta, sel fetal free DNA bayi yang ada di dalam sirkulasi darah ibu, baru dilakukan pemeriksaan.
Tapi kalau ternyata risiko tinggi, kita harus langsung mengambil sampel dari plasenta si bayi dengan lakukan tindakan CVS atau amniocentesis tersebut. Dan selanjutnya kita sarankan untuk si ibu tersebut untuk rutin melakukan screening USG yang lebih detail setiap kunjungan pemeriksaan USG. Resiko. Jadi kalau ibu hamil dengan usia di atas 35 tahun atau bahkan di atas 40 tahun itu berisiko tinggi terjadinya Down syndrome, atau jumlah anak yang sudah terlalu banyak, atau usia juga terlalu muda. Jadi faktor usia penting, terlalu muda tidak dianjurkan, terlalu advanced age juga tidak dianjurkan, rata-rata di atas 35 atau di atas 40 tahun. Kemudian mungkin dia sendiri pernah mengalami riwayat keguguran berulang, atau memang anak sebelumnya pernah melahirkan anak yang Down syndrome atau cacat bawaan yang lain, atau dalam screening USG sejak trimester pertama ada dijumpain NT yang menebal atau nuchal translucensi yang menebal, bisa ada kelainan struktur pada janin. Selain NT menebal, mungkin misalnya ada suatu kelainan pada kepala, misalnya jaringan otak, misalnya pada struktur dinding perut janin, atau ada kondisi dari hasil USG kita menemukan suatu kelainan struktur pada janin. Nah, itu bisa dipertimbangkan untuk dilakukan screening kromosom dengan NIPT test. Jadi biasanya ibu-ibu setelah kita lakukan konseling hasil pemeriksaan USG rutin, atau kalau kita lihat karakteristik daripada ibu hamil tersebut, misalnya usia udah lanjut, mungkin pernah keguguran seperti faktor-faktor risiko tadi. Nah, kita konseling kepada ibu tersebut. Apabila ditemukan hasil USG NT-nya menebal, itu recommended untuk dilakukan untuk memastikan atau untuk melakukan screening lebih detail untuk khusus kelainan kromosom. Karena kalau secara USG itu sifatnya general dan tidak mengarah spesifik ke kelainan kromosom. Tapi kalau kita curiga dengan riwayat karakteristik ibu yang memang risiko tinggi, artinya kalau misalnya kita melakukan deteksi sejak awal, itu akan bisa untuk membantu si ibu untuk pengelolaan tindak lanjut pada saat perawatan kehamilan selanjutnya. Apabila di hasil NIPT ternyata risiko rendah, ya artinya dalam pemeriksaan USG selanjutnya ya diharapkan bayinya akan tumbuh kembangnya baik. Tapi kalau misalnya ada hasil NIPT-nya high risk, ya mungkin perlu dilakukan juga tindakan diagnostik, kemudian evaluasi bagaimana tumbuh kembang janinnya lebih detail untuk selama kehamilan selanjutnya, bahkan untuk persiapkan nanti pasca lahir. Artinya kalau ada hasil NIPT-nya risiko tinggi, kemudian ada suatu temuan pada hasil survei screening janinnya ada sesuatu juga, artinya yang paling penting bayinya ini nanti akan dilahirkan di tempat yang sudah siap untuk sesuai kebutuhan medis si janin. Ya, jadi kenapa NIPT ini akhirnya banyak dipakai di Indonesia, bahkan di seluruh dunia? Karena kalau zaman dahulu kita lakukan pemeriksaan genetik atau kromosom janin itu sifatnya invasif. Jadi kita harus mengambil langsung sampel darah janin atau trofoplast janin itu dengan tindakan invasif. Jadi akan berisiko keguguran, risiko perdarahan, risiko infeksi. Tapi dengan berkembangnya teknologi NIPT ini tidak berisiko apapun terhadap ibu dan janin, karena kita cari sel fetal DNA-nya itu dari darah ibu. Jadi cukup hanya mengambil darah ibu, kemudian dengan teknik pemeriksaan kromosomal kita cari sel darah trofoblast janin yang ada di dalam sirkulasi darah ibu. Jadi tidak ada efek samping apapun terhadap si janin dan kehamilan. Jadi sangat simpel, tapi hasilnya saat ini sangat sensitif gitu. Kalau kita rekomendasikan suatu NIPT ini bisa berdasarkan karakteristik ibu hamil tersebut risiko tinggi, bisa dari hasil temuan USG-nya dia risiko tinggi, atau saat ini
karena pemeriksaan NIPT ini relatif sudah terjangkau, sudah bisa diakses, bahkan di kota Balikpapan sendiri pun sudah bisa kita lakukan pemeriksaan NIPT bagi orang-orang tua yang pun tidak punya karakteristik risiko tinggi tapi ingin mengetahui apakah janinnya sejak dini tidak ada kelainan genetik atau kromosom, itu bisa dilakukan pada semua ibu hamil. Jadi bukan hanya terbatas pada ibu-ibu yang karakteristik risiko tinggi, tapi ibu-ibu hamil normal pun tanpa ada risiko, apabila mau melakukan screening, ya silakan aja. Baik dilakukan di trimester pertama sejak di usia kehamilan 10 minggu ke atas.